Aku masih ingat wajah kakak iparku, Wulan, ketika 2 hari setelah pesta dia datang ke rumahku sambil menangis. Matanya sembab, tangannya gemetar. Bahkan sebelum duduk, dia sudah berkata, "Ratri, tolong aku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Aku hanya menatapnya. Aneh memang, karena 2 hari sebelumnya, perempuan yang sama datang kepadaku dengan wajah penuh percaya diri. "Ratri, pinjam kalung berlianmu dong. Cuma semalam. Aku mau pakai ke pesta." Saat itu aku sempat ragu. Kalung tersebut bukan perhiasan biasa. Itu adalah peninggalan terakhir dari ibuku sebelum beliau meninggal. Aku bahkan jarang mengeluarkannya dari kota. Tapi Wulan terus memohon. "Kan kita keluarga. Masa sama kakak ipar sendiri nggak percaya?" Akhirnya aku menyerah. Aku memberikan kalung itu. Aku tidak menyangka, keputusan kecil tersebut justru membuka sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluarga suamiku. Dan ketika Wulan menangis di depanku 2 hari kemudian, aku tidak ikut menangis. Aku justru tersenyum. Bukan karena aku senang melihat penderitaannya, tapi karena jauh sebelum Wulan datang, aku sudah mengetahui siapa yang sebenarnya mencoba menjebakku. Yang lebih mengejutkan, kalung berlian itu ternyata bukan satu-satunya benda yang mereka incar. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan benda itu selama ini tersimpan di rumahku. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kalung berlian yang kupinjamkan dengan berat hati. Namaku Ratri. Usia 37 tahun. Sudah 11 tahun aku menjadi istri Joko. Selama menikah, aku selalu berusaha menjaga perasaan keluarga suamiku. Meski beberapa kali mendapat sindiran dari ibu mertuaku, Bu Marni, aku memilih diam. Aku tidak ingin masalah kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Bagiku, mengalah bukan berarti kalah. Sore itu, aku sedang merapikan pakaian ketika Wulan, kakak iparku, tiba-tiba masuk ke kamar. "Ratri, kamu masih menyimpan kalung berlian peninggalan ibumu?" Tanganku berhenti melipat baju. "Masih." "Kenapa?" "Aku mau pinjam." Aku langsung menatapnya. "Untuk apa?" "Besok aku menghadiri pesta. Aku ingin tampil sedikit berbeda." Aku menggeleng pelan. "Wulan, maaf. Kalung itu sangat berharga buatku." Wulan tersenyum tipis. "Kan cuma dipinjam. Aku jarang mengeluarkannya." "Justru karena jarang dipakai, sayang kalau cuma disimpan." Aku tetap menggeleng. "Bukan soal dipakai atau tidak. Itu peninggalan terakhir dari ibu." Wulan mendadak diam. Lalu ia berkata, "Jadi kamu tidak percaya sama aku?" "Bukan begitu. Kalau memang keluarga sendiri tidak dipercaya, aku harus pinjam ke siapa?" Aku terdiam. Tak lama kemudian Bu Marni masuk. "Ada apa?" Wulan langsung mengadu. Ratri tidak mau meminjamkan kalungnya. Bu Marni menatapku. "Kalung yang mana?" "Yang peninggalan ibu saya, Bu." "Ya sudah, pinjamkan saja. Wulan cuma mau pakai ke pesta." Aku menahan napas. "Bu, saya takut terjadi sesuatu." Bu Marni langsung menjawab, "Jangan berpikiran buruk terus. Wulan itu kakak iparmu." Aku hanya menunduk. Wulan kemudian tersenyum. "Kalau kamu sayang keluarga, masa kalung saja tidak boleh dipinjam?" Kalimat itu membuatku merasa bersalah. Akhirnya aku berdiri dan mengambil kotak kecil dari lemari. Perlahan ku buka. Kalung berlian itu masih terbaring di dalamnya. Setiap kali melihatnya, aku selalu teringat ibu. Sebelum meninggal, beliau pernah menggenggam tanganku dan berkata, "Ratri, simpan kalung ini baik-baik. Suatu hari kamu akan mengerti kenapa ibu memberikannya." Sampai sekarang aku tidak pernah memahami maksud perkataan itu. Aku menyerahkan kalung tersebut kepada Wulan. "Jaga baik-baik." Wulan langsung memakainya di depan cermin. Tatapannya berubah. Ia terlihat begitu kagum. "Indah sekali." Aku hanya tersenyum kecil. "Besok langsung dikembalikan, ya?" "Iya." Malamnya aku menceritakan semuanya kepada Joko. "Mas,
Wulan pinjam kalung ibu. Joko justru santai. Ya sudah, Kak Wulan kan keluarga. Aku sebenarnya tidak nyaman. Joko menatapku. Ratri, jangan terlalu curiga sama keluargaku. Aku diam. Bukan karena aku curiga. Aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, beberapa jam sebelum pesta dimulai, ponselku tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kalau kalung itu sudah berada di tangan kakak iparmu, jangan percaya siapapun di rumah itu. Aku membaca pesan tersebut berulang kali. Jantungku mulai berdebar. Siapa yang mengirimnya? Bagaimana orang itu tahu kalungku berada di tangan Wulan? Aku belum sempat membalas. Ponselku kembali berdering. Kali ini Wulan yang menelepon. Aku mengangkatnya. Namun suara Wulan terdengar gemetar. Ratri? Iya, Wulan? Tolong aku. Ada apa? Wulan mulai menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku langsung berdiri. Kenapa? Suara Wulan semakin pelan. Kalung yang kamu pinjamkan kepadaku hilang. Aku membeku. Kalung peninggalan ibuku hilang tepat sebelum pesta dimulai. Dan aku belum tahu bahwa hilangnya kalung itu hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Kalung itu hilang, tapi aku justru dituduh. Aku langsung mengambil tas dan keluar kamar. Wulan, kamu di mana? Aku masih di rumah, RT. Jangan kemana-mana. Aku datang. Aku segera menuju rumah Wulan yang masih satu kompleks dengan kami. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana kalung itu bisa hilang? Bukankah Wulan mengatakan akan menjaganya? Sesampainya di rumah Wulan, aku melihat wajahnya pucat. Matanya sembab seperti habis menangis. Wulan, ceritakan dari awal. Aku meletakkan kalung itu di kamar. Di mana? Di atas meja rias. Terus? Aku mandi. Setelah itu aku bersiap untuk pergi. Wulan mulai menangis lagi. Ketika aku mau memakainya, kalungnya sudah tidak ada. Aku menatap meja rias. Siapa saja yang masuk kamar? Wulan diam. Aku tanya siapa saja. Suamiku tadi masuk. Aku menoleh. Arif. Iya. Selain Arif. Wulan menggeleng. Aku mulai mencari. Laci kubuka satu persatu. Lemari diperiksa. Bahkan tempat sampah ikut kulihat. Tidak ada. Aku mulai panik. Sudah dicari di tasmu? Sudah. Mobil? Sudah. Wulan menangis semakin keras. Ratri, aku benar-benar tidak mengambilnya. Aku menatapnya. Aku tidak bilang kamu mengambilnya. Tapi wajahmu seperti menuduhku. Aku menarik napas. Aku cuma ingin kalung itu kembali. Tiba-tiba pintu terbuka. Arif masuk. Ada apa? Wulan langsung menghampirinya. Mas, kalung Ratri hilang. Arif terdiam. Kok bisa? Wulan menangis. Aku tidak tahu. Aku memperhatikan wajah Arif. Entah kenapa, dia terlihat sangat tenang. Arif, tadi kamu masuk kamar? Iya. Untuk apa? Mengambil dompet. Melihat kalung itu? Arif menggeleng. Tidak. Aku tidak bisa menuduh tanpa bukti. Akhirnya aku pulang dengan hati kacau. Namun baru sampai rumah, aku mendapati Bu Marni sudah menunggu. Begitu melihatku, ia langsung berkata, Ratri, Wulan cerita kalungnya hilang. Aku mengangguk. Iya, Bu. Bu Marni menghela napas. Jangan-jangan kamu sebenarnya tidak rela meminjamkannya. Aku langsung menatapnya. Maksud ibu? Kamu yang memberikan kalung itu. Kalau dari awal kamu keberatan, kenapa diberikan? Aku menahan air mata. Karena Wulan memintanya. Tapi sekarang kalungnya hilang. Aku terdiam. Bu Marni melanjutkan. Jangan sampai nanti keluarga kami yang disalahkan. Kalimat itu terasa menyakitkan. Aku bahkan belum menuduh siapapun. Tapi aku sudah dianggap sebagai orang yang akan membuat masalah. Malamnya, Joko pulang. Aku langsung menceritakan semuanya. Mas, kalung ibu hilang. Joko terdiam. Kok bisa? Aku juga tidak tahu. Terakhir dipegang Wulan? Iya. Joko menghela napas. Jangan langsung menyalahkan kakakku. Aku menatapnya. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa.
Tapi aku ingin kalung itu dicari. Iya? Joko kemudian berkata, kalau memang tidak ketemu, mungkin kamu harus mengikhlaskan. Aku langsung terdiam. Mas, itu peninggalan ibu. Aku tahu. Tapi jangan sampai gara-gara kalung, keluarga jadi bertengkar. Air mataku jatuh. Aku tidak percaya suamiku bisa berkata seperti itu. Malam semakin larut. Aku masuk kamar dan membuka lemari. Aku mengambil foto lama ibu. Bu, aku tidak tahu harus bagaimana. Saat hendak menyimpan foto itu kembali, aku melihat sesuatu terselip di belakang bingkai. Sebuah amplop tua. Aku menariknya perlahan. Di bagian depan tertulis namaku. Untuk Ratri. Buka hanya jika kalung itu hilang. Tanganku langsung gemetar. Aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada sebuah surat dari ibu. Aku membaca kalimat pertama. Ratri, jika suatu hari kalung ini hilang setelah dipinjam seseorang, jangan mencarinya dengan cara biasa. Aku menahan napas. Kalimat berikutnya membuatku semakin bingung. Karena kalung itu mungkin sengaja dibuat hilang agar seseorang bisa menemukan benda yang jauh lebih berharga. Aku terdiam. Benda apa yang dimaksud ibu? Dan kenapa ibu sudah tahu bahwa suatu hari kalung itu akan hilang? Aku belum selesai membaca ketika terdengar suara Joko dari luar kamar. Ratri? Aku buru-buru menyembunyikan surat itu. Apa, Mas? Panggilan dari Wulan. Aku keluar. Joko menyerahkan ponselnya kepadaku. Di layar terlihat sebuah foto. Foto kalung berlian milikku. Namun bukan itu yang membuatku terpaku. Di belakang kalung tersebut, terlihat sebuah kunci kecil berwarna emas. Dan Wulan menulis pesan. Ratri, aku menemukan ini di dalam kotak kalungmu. Kamu tahu kunci ini untuk apa? Aku langsung teringat sesuatu. Ibu pernah mengatakan bahwa ada satu benda yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Dan benda itu, mungkin berkaitan dengan kunci kecil tersebut. Kunci kecil itu membuatku mulai curiga pada keluarga suamiku. Aku menatap foto yang dikirim Wulan. Kalung berlian milik ibu memang terlihat jelas. Namun ada benda kecil yang membuat napasku tertahan. Kunci berwarna emas. Aku memperbesar foto itu. Benar, kunci itu memang berada di dalam kotak kalungku. Padahal selama ini aku tidak pernah melihatnya. Aku langsung menelepon Wulan. Wulan, kamu menemukan kunci itu di mana? Di bawah kotak kalung. Jangan disentuh lagi. Kenapa? Aku belum tahu. Wulan terdengar bingung. Ratri, sebenarnya kunci ini untuk apa? Aku diam. Aku teringat perkataan ibu bertahun-tahun lalu. Kalau suatu hari ada orang yang menemukan kunci kecil ini, jangan langsung percaya pada siapapun. Saat itu aku masih terlalu muda untuk memahami maksudnya. Sekarang aku mulai merasa takut. Wulan, simpan kunci itu. Baik. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Wulan terdiam. Tapi, apa? Tadi Bu Marni datang ke rumah. Aku langsung waspada. Ibu mertuaku? Iya. Dia melihat kunci itu? Wulan tidak langsung menjawab. Sepertinya iya. Aku menutup mata. Kenapa kamu bilang sepertinya? Karena waktu ibu melihat kunci itu, wajahnya langsung berubah. Jantungku berdebar. Dia bilang apa? Wulan menjawab pelan. Dia bilang, dari mana kamu mendapatkan kunci itu? Aku langsung terdiam. Berarti Bu Marni tahu. Aku segera pergi ke rumah Wulan. Begitu sampai, aku melihat Bu Marni sedang duduk di ruang tamu. Matanya langsung tertuju kepadaku. Ratri. Iya, Bu? Kamu mencari kunci? Aku berusaha tenang. Kunci apa? Bu Marni menatapku tajam. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku terdiam. Wulan yang duduk di sampingnya langsung melihatku. Aku tahu dia mulai merasa tidak nyaman. Bu Marni kemudian berkata, kunci kecil itu milik siapa? Aku juga belum tahu. Kalau belum tahu, kenapa kamu begitu panik? Aku menahan napas. Saya hanya ingin memastikan barang peninggalan ibu aman. Bu Marni tersenyum sinis. Kalung itu saja hilang. Kenapa sekarang kamu sibuk mencari kunci? Aku langsung menatapnya. Kalung itu hilang ketika berada di tangan Wulan. Wulan langsung berdiri. Ratri, aku tidak menuduhmu. Tapi kenyataannya memang begitu. Bu Marni langsung membela. Sudah, jangan membuat masalah.
Aku menarik napas panjang. Bu, saya cuma ingin mencari kebenaran. Kalau begitu jangan menyeret keluarga. Aku hampir menjawab, tetapi Joko tiba-tiba masuk. Ada apa? Bu Marni langsung berkata, adikmu menuduh Wulan mencuri kalung. Aku menatap Joko. Mas, aku tidak pernah mengatakan itu. Joko melihatku. Ratri, jangan memperbesar masalah. Aku terdiam. Lagi-lagi aku yang diminta mengalah. Aku menundukkan kepala. Baik. Aku mengambil tas dan hendak pergi. Namun sebelum keluar, aku melihat sesuatu di meja. Sebuah foto lama keluarga Joko. Di belakang foto itu ada ukiran kecil. Lambang yang sama persis dengan ukiran pada kunci emas. Aku berhenti. Mas? Joko menoleh. Apa? Foto itu? Kenapa? Aku mendekatinya. Boleh aku lihat? Joko mengambil foto tersebut. Ini foto lama. Kenapa ada lambang itu? Joko terlihat bingung. Lambang apa? Aku menunjuk bagian belakang. Ia melihatnya. Kemudian wajahnya berubah. Aku tidak tahu. Aku menatap Bu Marni. Ia justru terlihat sangat pucat. Aku langsung sadar. Bu Marni tahu sesuatu. Aku mendekatinya. Bu? Apa? Ibu tahu lambang ini? Bu Marni berdiri. Tidak. Bu, jangan bohong. Ia langsung membentak. Sudah cukup. Aku terdiam. Joko tampak terkejut melihat reaksi ibunya. Ibu kenapa? Bu Marni tidak menjawab. Ia justru mengambil tasnya dan pergi. Aku menatap Joko. Mas? Aku rasa ibu tahu sesuatu. Joko menggeleng. Jangan berprasangka. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu aku akan mencari tahu sendiri. Malam itu aku kembali membuka surat ibu. Aku membaca bagian yang belum selesai. Kunci kecil itu bukan untuk membuka pintu rumah. Aku membalik halaman. Ada satu kalimat berikutnya. Kunci itu membuka tempat yang hanya diketahui oleh keluarga kita. Aku menahan napas. Tempat apa? Kemudian di bagian paling bawah tertulis sebuah petunjuk. Cari sesuatu yang selalu berada dekat dengan pohon mangga tua. Aku langsung teringat halaman belakang rumah. Di sana memang ada pohon mangga yang ditanam ibu ketika aku kecil. Aku mengambil senter. Malam itu aku keluar sendirian. Aku mulai memeriksa sekitar pohon. Tanahnya terlihat biasa saja. Namun ketika aku menyingkirkan beberapa daun kering, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Sebuah kotak besi kecil tertanam di bawah tanah. Dan di bagian depan kotak itu, terdapat lambang yang sama dengan kunci emas. Aku menggenggam kunci tersebut. Namun sebelum sempat memasukkannya ke lubang kunci, terdengar suara dari belakang. Ratri? Aku menoleh. Joko berdiri beberapa meter dariku. Tatapannya tertuju pada kotak itu. Mas? Jangan buka. Aku langsung terdiam. Kenapa? Joko menatapku dengan wajah penuh kecemasan. Lalu berkata pelan. Karena kalau kotak itu terbuka, rahasia keluargaku yang selama ini disembunyikan dari kamu akan terbongkar. Aku menggenggam kunci itu semakin erat. Kotak besi di bawah pohon mangga. Aku menatap Joko dengan perasaan campur aduk. Kenapa aku tidak boleh membukanya? Joko berjalan mendekat. Ratri, dengarkan aku. Justru karena aku mendengarkan Mas selama 11 tahun, sekarang aku ingin tahu kebenarannya. Joko menghela napas. Aku sendiri tidak tahu isi kotak itu. Tapi Mas tahu tentang kotaknya. Joko terdiam. Aku langsung merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Kalau Mas benar-benar tidak tahu, kenapa Mas takut aku membukanya? Joko tidak menjawab. Aku memegang kunci emas itu erat-erat. Mas, kalung ibu hilang. Setelah itu aku menemukan kunci ini. Lalu surat ibu menunjukkan aku ke tempat ini. Dan sekarang Mas tiba-tiba melarangku membuka kotak ini. Aku menatapnya. Menurut Mas, aku harus bagaimana? Joko menundukkan kepala. Aku takut kamu terluka. Aku tertawa kecil, tetapi air mataku mulai jatuh. Aku sudah terluka, Mas. Yang membuatku sakit bukan kotak ini. Yang membuatku sakit adalah suamiku sendiri seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Joko akhirnya berkata, kalau kamu ingin membukanya, buka. Aku terdiam. Tapi setelah itu, jangan salahkan aku kalau semuanya berubah.
Aku menatap kotak besi itu. Tanganku gemetar ketika memasukkan kunci emas ke lubangnya. Kunci itu berputar. Klik. Kotaknya terbuka. Aku dan Joko sama-sama terdiam. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat, beberapa lembar dokumen, dan sebuah foto lama. Aku mengambil foto itu. Wajahku langsung pucat. Di foto tersebut terlihat ibuku. Di sampingnya berdiri Bu Marni. Dan di belakang mereka, ada seorang pria yang sangat kukenal. Ayah Joko. Aku menatap Joko. Mas? Joko ikut melihat foto itu. Wajahnya berubah. Aku belum pernah melihat foto ini. Aku membaliknya. Ada tulisan tangan ibu. Mereka berjanji akan mengembalikan semuanya. Aku mengerutkan kening. Mengembalikan apa? Aku mengambil dokumen pertama. Ternyata itu sebuah surat perjanjian lama. Nama ibuku tercantum sebagai pemilik sebuah aset. Namun nama pihak penerima membuatku terkejut. Keluarga Joko. Aku membaca lebih lanjut. Ternyata bertahun-tahun lalu, sebelum aku menikah, ibuku pernah membantu keluarga Joko ketika mereka mengalami masalah keuangan. Sebagai jaminan, ada sebuah aset keluarga yang diserahkan kepada ibuku. Namun setelah ibuku meninggal, aset itu tidak pernah dikembalikan. Aku menatap Joko. Mas tahu tentang ini? Joko menggeleng. Aku benar-benar tidak tahu. Aku membuka dokumen berikutnya. Ada tanda tangan Bu Marni. Aku langsung terdiam. Ibu Mas yang menandatangani ini. Joko memegang kepalanya. Ya Allah. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Jadi selama ini, keluarga suamiku memiliki hubungan dengan ibuku yang tidak pernah kuceritakan. Dan mungkin, kalung berlian yang dipinjam Wulan bukan sekadar perhiasan. Kalung itu mungkin menyimpan petunjuk untuk menemukan aset tersebut. Aku kemudian membaca surat terakhir. Tulisan ibu membuat mataku berkaca-kaca. Ratri, jika suatu hari kalung ini berpindah tangan tanpa izinmu, berarti seseorang sedang mencari sesuatu yang pernah ibu sembunyikan. Aku berhenti membaca. Joko menatapku. Apa? Aku melanjutkan. Jangan percaya kepada siapapun yang tiba-tiba meminta kalung itu. Air mataku jatuh. Karena sekarang aku sadar, Wulan tidak mungkin kebetulan meminta kalung tersebut. Ia pasti tahu sesuatu. Aku segera berdiri. Aku harus menemui Wulan. Joko memegang tanganku. Jangan sekarang. Kenapa? Karena kalau Wulan memang terlibat, dia mungkin sudah tahu kita menemukan kota ini. Aku terdiam. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari Wulan. Ratri, aku harus bertemu kamu malam ini. Ada sesuatu yang harus kukatakan sebelum semuanya terlambat. Aku menatap Joko. Belum sempat membalas, pesan kedua masuk. Dan tolong jangan bawa Joko. Aku langsung merasakan firasat buruk. Karena Wulan sepertinya sudah mengetahui sesuatu. Sesuatu yang bahkan belum diketahui Joko. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Lalu aku berkata, Mas, aku akan menemui Wulan. Joko menggeleng. Jangan pergi sendirian. Aku menatapnya. Kalau Mas ikut, mungkin dia tidak akan bicara. Aku memasukkan dokumen ke dalam tas. Namun sebelum keluar, aku melihat kembali foto lama itu. Ada satu detail yang baru kusadari. Di leher ibuku, terlihat kalung berlian yang sama. Tetapi di belakang foto terdapat tulisan yang membuatku merinding. Kalung ini bukan hadiah. Ini adalah bukti. Aku membeku. Kalau begitu, bukti tentang apa? Dan mengapa Wulan begitu ingin memakai kalung itu ke pesta? Wulan memintaku datang sendirian, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu aku pergi menemui Wulan. Aku tidak membawa Joko. Bukan karena aku tidak percaya kepada suamiku, tetapi karena pesan Wulan membuatku penasaran. Jangan bawa Joko. Kenapa? Apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Sebelum pergi, aku menyimpan salinan dokumen dari kotak besi ke tempat aman. Dokumen asli tetap kusimpan di rumah. Aku juga memotret setiap halaman dengan ponsel. Aku tidak ingin mengambil risiko. Sesampainya di rumah Wulan, suasananya sangat sepi. Aku mengetuk pintu. Tidak lama kemudian Wulan membukanya. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Ratri, ada apa? Wulan menarik tanganku masuk. Tutup pintunya. Aku menurut. Begitu duduk, Wulan langsung menangis. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Untuk apa?
Karena aku sudah meminjam kalungmu. Aku menghela napas. Kalau cuma soal kalung, kita bisa cari. Bukan itu. Wulan menunduk. Aku tidak sengaja menemukan sesuatu. Apa? Wulan mengambil sebuah amplop dari dalam tas. Ini? Aku langsung mengenal tulisan di depannya. Nama ibuku. Tanganku gemetar. Dari mana kamu mendapatkannya? Wulan menangis. Di tempat pesta. Aku mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Setelah aku memakai kalungmu, seorang wanita menghampiriku. Dia siapa? Aku tidak tahu. Dia bilang kalung itu pernah menjadi miliknya. Aku terdiam. Wulan melanjutkan. Dia meminta aku membawa kalung itu ke ruang belakang. Katanya ada sesuatu yang harus diperiksa. Aku langsung marah. Kamu membawanya? Wulan mengangguk. Aku bodoh. Setelah itu, kalungnya hilang. Aku menatapnya. Jadi kalung itu tidak hilang di rumahmu? Tidak. Di pesta. Aku menghela napas panjang. Kenapa kamu tidak langsung cerita? Aku takut. Takut apa? Wulan menangis. Karena setelah kalung itu hilang, wanita itu mengirim pesan. Ia menyerahkan ponselnya. Aku membaca pesan tersebut. Jangan katakan kepada Ratri apa yang kamu lihat. Aku langsung menatap Wulan. Apa yang kamu lihat? Wulan menutup wajahnya. Aku melihat wanita itu membuka bagian belakang kalung. Aku terdiam. Ada apa di sana? Dia mengambil sesuatu. Apa? Wulan menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku melihat seperti sebuah keping kecil. Aku langsung teringat surat ibu. Kalung ini adalah bukti. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Aku berdiri. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Wulan menangis. Karena Bu Marni datang ke rumahku setelah pesta. Aku langsung terdiam. Ibu? Iya. Dia tahu kalung itu hilang. Dan dia bilang? Wulan menelan ludah. Kalau aku cerita kepadamu, keluarga kami akan hancur. Aku menatapnya. Jadi selama ini kamu diam karena takut pada ibu? Wulan mengangguk. Aku duduk kembali. Kalau begitu sekarang katakan semuanya. Wulan menarik napas panjang. Aku mendengar Bu Marni menelepon seseorang. Siapa? Aku tidak tahu. Tapi ibu berkata. Wulan mulai menangis. Kalungnya sudah dibawa keluar. Sekarang tinggal membuat Ratri menyerahkan dokumen. Aku membeku. Dokumen. Berarti benar. Mereka bukan hanya menginginkan kalung. Mereka mengincar dokumen peninggalan ibu. Aku menatap Wulan. Siapa yang meminta dokumen itu? Wulan menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi ada satu nama yang disebut ibu. Siapa? Wulan menatapku. Pak Hendra. Aku langsung teringat pada dokumen lama di rumah. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Wulan langsung pucat. Ratri? Apa? Itu mobil Bu Marni. Aku berdiri. Dia datang ke sini? Wulan mengangguk. Lalu terdengar ketukan pintu. Suara Bu Marni terdengar dari luar. Wulan, buka pintunya. Aku menatap Wulan. Kita harus bagaimana? Wulan menggenggam tanganku. Jangan biarkan ibu tahu kamu sudah menemukan surat itu. Aku mengangguk. Namun ketika Wulan membuka pintu sedikit, Bu Marni langsung melihatku. Wajahnya berubah. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya justru tertuju pada tas yang kubawa. Kemudian ia berkata pelan. Ratri, berikan dokumen peninggalan ibumu. Aku membeku. Dokumen apa? Bu Marni tersenyum tipis. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku menatapnya. Kalau ibu memang tahu tentang dokumen itu, berarti ibu juga tahu kenapa kalung ibu saya dulu diberikan kepada saya. Bu Marni langsung terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajah ibu mertuaku. Ibu mertuaku tahu tentang kalung itu sejak awal. Aku menatap Bu Marni. Untuk beberapa detik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat tegang. Ibu kenapa diam? Tanyaku. Bu Marni justru melangkah masuk. Aku hanya ingin bicara denganmu. Tentang dokumen itu? Ia menatapku tajam. Ratri, jangan membuat masalah semakin panjang.
Aku hampir tertawa. Yang membuat masalah panjang bukan saya, Bu. Kalung saya dipinjam Wulan. Kalung itu kemudian hilang. Lalu sekarang ibu meminta dokumen peninggalan ibu saya. Aku menatapnya. Bagaimana ibu tahu saya menemukan dokumen? Bu Marni terdiam. Wulan berdiri di belakangku sambil menangis. Ibu? Diam, Wulan. Bentakan itu membuat Wulan tersentak. Aku langsung maju. Jangan bentak dia. Bu Marni menatapku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang masalah keluarga ini. Kalau begitu jelaskan. Apa hubungan ibu dengan ibu saya? Bu Marni menghela napas. Sudah lama. Seberapa lama? Sejak sebelum kamu menikah dengan Joko. Aku terdiam. Berarti ibu memang mengenal ibu saya? Iya. Dan ibu tahu tentang kalung itu? Bu Marni tidak menjawab. Aku semakin yakin. Kenapa ibu tidak pernah menceritakannya? Karena itu bukan urusanmu. Aku langsung merasa sakit hati. Kalau kalung peninggalan ibu saya bukan urusan saya, lalu urusan siapa? Bu Marni mulai kehilangan kesabaran. Kalung itu seharusnya tidak berada di tanganmu. Aku membeku. Apa maksud ibu? Kalung itu? Bu Marni berhenti. Wulan tiba-tiba menangis. Ibu, cukup. Bu Marni menoleh. Kamu diam? Aku menatap mereka bergantian. Jadi benar. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Bu Marni tidak menjawab. Aku kemudian berkata, kalau kalung itu begitu penting, kenapa Wulan yang diminta meminjamnya? Bu Marni terdiam. Siapa yang menyuruh Wulan? Tidak ada jawaban. Aku menatap Wulan. Wulan? Wulan menangis. Aku disuruh ibu. Aku langsung menoleh kepada Bu Marni. Ibu? Bu Marni akhirnya berkata. Ibu hanya ingin memastikan sesuatu. Apa? Kalung itu. Apa yang ingin dipastikan? Bu Marni memalingkan wajah. Aku mendekatinya. Jawab saya, Bu. Ia akhirnya berkata pelan. Apakah di dalam kalung itu masih ada benda yang dulu disimpan ibumu? Aku langsung terdiam. Benda. Jadi memang ada sesuatu di dalam kalung. Aku teringat bagaimana wanita di pesta mengambil sesuatu dari bagian belakang kalung. Aku menatap Wulan. Berarti wanita itu? Wulan mengangguk sambil menangis. Iya. Bu Marni langsung menyela. Jangan membicarakan wanita itu. Aku menatapnya. Kenapa? Karena dia bukan orang yang bisa kamu hadapi. Aku justru semakin penasaran. Siapa dia? Bu Marni tidak menjawab. Aku kemudian mengeluarkan ponsel. Aku akan mencari tahu sendiri. Bu Marni langsung panik. Ratri, jangan. Aku berhenti. Kenapa? Karena kalau kamu menemukan kebenarannya. Bu Marni menatapku dengan mata berkaca-kaca. Joko bisa kehilangan semuanya. Aku terdiam. Kenapa Joko? Bu Marni tidak menjawab. Aku mulai memahami bahwa masalah ini bukan hanya tentang keluarga mertua. Ada sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tanggaku. Aku pulang bersama Joko malam itu. Sepanjang perjalanan, aku diam. Joko beberapa kali mencoba mengajakku bicara. Kamu bertemu ibu? Iya. Dia mengatakan apa? Aku menoleh. Mas sudah tahu tentang kalung itu? Joko langsung terdiam. Aku memperhatikannya. Jawab. Aku tahu sedikit. Sedikit? Iya. Aku menarik napas. Kalau begitu sekarang aku ingin Mas jujur. Joko menatap jalan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi Mas tahu keluargamu mengincar sesuatu dari kalung itu. Iya. Aku merasa air mataku mulai jatuh. Kenapa Mas diam? Aku takut. Takut apa? Joko menjawab lirih. Takut kehilangan kamu. Aku tertawa getir. Mas sudah hampir kehilangan aku karena memilih diam. Ia tidak menjawab. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar. Aku membuka kotak tempat biasanya menyimpan kalung. Kosong. Tentu saja. Kalung itu masih hilang. Namun tiba-tiba aku teringat sesuatu. Kalung itu memiliki bagian belakang yang bisa dibuka. Aku mengambil foto lama kalung tersebut. Aku memperbesarnya. Benar. Ada ukiran kecil yang tidak pernah kuperhatikan. Aku kemudian membuka kembali surat ibu. Di halaman terakhir terdapat satu kalimat.
Jika benda kecil di dalam kalung itu hilang, cari orang yang pertama kali meminta kalungmu. Aku membeku. Orang pertama yang meminta kalung itu adalah Wulan. Aku langsung mengambil ponsel. Namun sebelum sempat meneleponnya, sebuah pesan masuk. Nomor yang sama seperti sebelumnya. Jangan salahkan Wulan. Pesan kedua menyusul. Dia hanya menjalankan perintah. Aku menahan napas. Lalu pesan ketiga masuk. Orang yang sebenarnya mengatur semuanya adalah suamimu sendiri. Aku menatap nama Joko yang saat itu masih berada di ruang tamu. Tanganku gemetar. Apakah selama ini Joko benar-benar tidak tahu apa-apa? Atau justru, dialah orang yang sejak awal mengatur peminjaman kalung tersebut? Aku mulai curiga, jangan-jangan suamiku sendiri yang mengatur semuanya. Aku masih menatap pesan di ponselku. Orang yang sebenarnya mengatur semuanya adalah suamimu sendiri. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke arah ruang tamu. Joko masih duduk di sana. Wajahnya terlihat biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kalau pesan itu benar, berarti selama ini aku telah hidup bersama orang yang menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi kalau pesan itu bohong, siapa yang sengaja ingin membuatku mencurigai suamiku? Aku akhirnya keluar kamar. Mas. Joko menoleh. Iya? Aku mau tanya. Tanya apa? Mas pernah menyuruh Wulan meminjam kalungku? Joko langsung terdiam. Hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk membuat hatiku semakin curiga. Kenapa kamu bertanya begitu? Jawab saja. Tidak. Aku menatapnya. Yakin? Iya. Kalau begitu lihat aku. Joko mengangkat wajah. Aku tidak pernah menyuruh Wulan. Aku mengangguk perlahan. Baik. Aku hendak pergi. Namun Joko tiba-tiba bertanya, kamu mendapatkan pertanyaan itu dari siapa? Aku berhenti. Kenapa? Karena tidak mungkin kamu bertanya kalau tidak ada yang memberitahumu. Aku menatapnya. Mas takut. Joko menggeleng. Aku cuma khawatir. Atau Mas takut rahasiamu terbongkar? Wajahnya berubah. Aku langsung tahu ada sesuatu. Ratri, aku tidak suka kamu mencurigai aku. Aku juga tidak suka terus dibohongi. Aku berjalan kembali ke kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali semua foto dokumen yang kutemukan. Ada satu hal yang membuatku penasaran. Di salah satu halaman terdapat nama perusahaan yang pernah bekerja sama dengan keluarga Joko. Aku mencari nama tersebut di internet. Ternyata perusahaan itu sudah lama tidak beroperasi. Namun pemilik terakhirnya adalah Joko. Aku langsung membeku. Mas? Joko ternyata pernah memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang namanya tercantum dalam dokumen peninggalan ibu. Berarti pesan anonim itu mungkin benar. Joko memang terlibat. Tetapi seberapa jauh? Keesokan paginya, aku sengaja bertanya sambil sarapan. Mas? Iya? Mas dulu pernah punya usaha dengan Pak Hendra? Tangan Joko berhenti. Kenapa kamu bertanya tentang dia? Jawab saja. Kenal. Seberapa dekat? Urusan kerja. Aku mengangguk. Dan perusahaan itu? Joko terdiam. Kamu mencari tahu dari mana? Aku tersenyum pahit. Jadi memang benar. Joko menghela napas. Aku memang pernah bekerja sama dengannya. Kenapa tidak pernah cerita? Karena itu sudah lama. Tapi nama Mas ada di dokumen ibu? Joko langsung berdiri. Dokumen apa? Aku menatapnya. Jadi Mas tahu? Joko tidak menjawab. Aku merasa air mataku jatuh. Mas? Selama ini aku percaya. Tapi ternyata setiap kali aku bertanya, Mas selalu menyembunyikan sesuatu. Joko mendekat. Aku tidak ingin kamu ikut terseret. Kalau Mas jujur sejak awal, mungkin aku tidak akan merasa dikhianati. Joko memegang bahuku. Aku minta maaf. Aku melepaskan tangannya. Jawab satu hal. Apa? Apakah Mas tahu kenapa Wulan meminta kalungku? Joko diam. Aku menunggu. Akhirnya ia berkata, aku tahu. Air mataku langsung jatuh. Sejak kapan? Sejak sebelum Wulan memintanya. Aku mundur. Jadi pesan itu benar? Aku tidak mengatur semuanya. Tapi Mas tahu? Iya. Kenapa? Joko menunduk. Karena keluargaku sedang dalam masalah.
Aku menatapnya. Masalah apa? Joko tidak menjawab. Aku mendesak. Masalah hutang? Joko mengangguk. Berapa? Ratri? Berapa? Ia akhirnya berkata, jumlahnya besar. Aku menarik napas. Dan kalungku? Pak Hendra percaya ada sesuatu di dalam kalung itu yang bisa membuka jalan untuk menyelesaikan masalah. Aku menatap Joko tidak percaya. Jadi kalung ibuku dijadikan alat untuk menyelamatkan keluargamu. Joko menangis. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Tapi Mas tetap membiarkan Wulan mengambilnya. Iya. Aku menggeleng. Mas? Kenapa? Kalau sejak awal Mas tahu, kenapa Mas tidak bilang? Joko menatapku. Karena aku takut. Takut apa? Takut kamu memilih meninggalkan aku. Aku tertawa getir. Dan sekarang? Joko terdiam. Mas justru membuatku kehilangan kepercayaan. Siang itu aku menemui Wulan. Begitu melihatku, dia langsung menangis. Ratri, aku sudah tahu semuanya. Wulan menunduk. Maaf. Jadi benar kamu diminta meminjam kalung itu? Iya. Siapa yang menyuruh? Wulan menangis. Joko. Aku membeku. Tapi Joko bilang, aku tahu. Dia bilang dia tidak menyuruhmu. Wulan menggeleng. Dia tidak menyuruh langsung. Maksudnya? Wulan mengeluarkan sebuah rekaman dari ponselnya. Dia hanya mengirim pesan kepadaku. Aku melihat layar. Ada percakapan antara Wulan dan Joko. Pesan Joko berbunyi, pinjam kalung Ratri. Jangan bilang untuk apa. Setelah itu bawa kepadaku. Tanganku langsung gemetar. Aku menatap Wulan. Kenapa kamu baru menunjukkan ini sekarang? Wulan menangis. Karena aku takut. Aku menatap percakapan itu lagi. Ternyata selama ini Joko memang berbohong kepadaku. Namun yang paling mengejutkan adalah pesan berikutnya. Pesan dari Joko kepada Wulan. Kalau benda kecil di dalam kalung itu ditemukan, jangan berikan kepada siapapun. Bawa langsung kepadaku. Aku terdiam. Berarti Joko tahu tentang benda itu. Dan kalau begitu, suamiku bukan sekadar mengetahui rencana mereka. Dia mungkin sudah terlibat jauh lebih dalam daripada yang selama ini kubayangkan. Ternyata kalung berlian itu bukan yang mereka incar. Tanganku masih gemetar melihat percakapan antara Joko dan Wulan. Kalau benda kecil di dalam kalung itu ditemukan, jangan berikan kepada siapapun. Bawa langsung kepadaku. Aku menatap Wulan. Jadi Joko tahu ada sesuatu di dalam kalung? Wulan mengangguk pelan. Iya. Kenapa kamu tetap menurutinya? Aku pikir Joko cuma ingin mengambil sesuatu milik keluarga. Aku tertawa getir. Milik keluarga? Itu peninggalan ibuku, Wulan. Aku tahu. Aku salah. Air matanya jatuh. Aku mengambil napas panjang. Di mana benda yang ada di dalam kalung itu sekarang? Wulan menggeleng. Aku tidak punya. Jangan bohong. Aku serius. Lalu siapa yang mengambilnya? Wulan menatapku dengan ketakutan. Perempuan di pesta itu. Aku terdiam. Siapa dia? Aku baru tahu namanya setelah pesta. Siapa? Wulan menjawab pelan. Bu Sekar. Nama itu terasa asing. Namun ketika Wulan menunjukkan fotonya, aku seperti pernah melihat wajah perempuan tersebut. Aku mengambil foto lama dari dalam tas. Foto ibu bersama Bu Marni dan ayah Joko. Tanganku berhenti ketika memperhatikan seorang perempuan yang berdiri samar di belakang mereka. Wajahnya sama. Ini dia. Wulan ikut melihat. Iya. Aku membeku. Berarti Bu Sekar sudah mengenal ibuku sejak puluhan tahun lalu. Aku langsung pulang. Joko sedang duduk di ruang tamu. Begitu melihatku, ia berdiri. Ratri. Aku meletakkan ponsel di meja. Jelaskan. Joko melihat percakapannya dengan Wulan. Wajahnya langsung pucat. Ratri, aku bisa jelaskan. Jelaskan sekarang. Aku memang meminta Wulan meminjam kalung itu. Air mataku jatuh. Kenapa harus diam-diam? Karena aku mendapat telepon dari Pak Hendra. Dia mengatakan ada benda di dalam kalung yang bisa menyelesaikan masalah hutang keluarga kami. Aku menatapnya kecewa. Dan Mas percaya? Aku terdesak. Jadi Mas memilih mengkhianati istri sendiri? Joko menundukkan kepala.
Aku salah. Aku menggeleng. Mas bukan cuma salah. Mas membuatku merasa bodoh karena selama ini terus membela keluarga Mas. Joko menangis. Maafkan aku. Belum. Aku mengambil tas. Sampai aku mengetahui seluruh kebenarannya, jangan minta aku percaya lagi. Malam itu aku menghubungi Pak Sastro, adik mendiang ibuku. Aku menunjukkan foto Bu Sekar. Wajah Pak Sastro langsung berubah. Kamu bertemu perempuan ini? Tidak. Wulan yang bertemu. Pak Sastro terdiam. Pak De kenal? Iya. Siapa dia? Pak Sastro menghela napas. Sekar dulu sahabat ibumu. Aku terkejut. Lalu kenapa dia mengambil sesuatu dari kalung ibu? Pak Sastro menatapku. Karena dia tahu rahasianya. Rahasia apa? Pak Sastro mengambil sebuah buku tua dari lemari. Kalung itu sebenarnya tidak terlalu berharga. Aku mengernyit. Itu berlian asli. Iya. Tapi nilai berliannya tidak seberapa dibandingkan benda yang dulu disimpan di dalamnya. Aku menahan napas. Benda apa? Potongan kunci. Aku langsung teringat benda kecil yang disebut Wulan. Kunci untuk apa? Pak Sastro membuka buku tersebut. Ada gambar sebuah kotak penyimpanan. Untuk membuka tempat penyimpanan dokumen kepemilikan tanah. Aku membeku. Tanah siapa? Pak Sastro menatapku. Tanah milik ibumu. Aku hampir tidak percaya. Ibu punya tanah? Bukan sebidang kecil. Berapa? Pak Sastro menyebut lokasi dan luasnya. Aku langsung menutup mulut. Tanah tersebut berada di kawasan yang sekarang berkembang pesat. Nilainya pasti sangat besar. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Karena ada sengketa. Dengan siapa? Pak Sastro menatapku. Keluarga suamimu. Aku terdiam. Tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Kalung, kunci, dokumen, Bu Marni, Pak Hendra, bahkan kebohongan Joko. Ternyata mereka tidak mengejar berlian itu. Mereka mengincar tanah peninggalan ibuku. Pak Sastro kemudian membuka halaman terakhir buku tersebut. Namun ada satu masalah. Apa? Potongan kunci dalam kalung tidak bisa digunakan sendirian. Aku mengerutkan kening. Masih ada bagian lainnya? Pak Sastro mengangguk. Dan bagian kedua sengaja disimpan ibumu di tempat yang tidak diketahui keluarga Joko. Di mana? Pak Sastro menatapku. Pada orang yang paling dipercaya ibumu. Siapa? Ia menjawab pelan. Sekar. Aku langsung berdiri. Jadi Bu Sekar mengambil potongan kunci itu karena dia ingin menyatukannya. Pak Sastro mengangguk. Tapi jangan buru-buru menganggap Sekar musuh. Aku terdiam. Maksud Pak D? Pak Sastro menatapku serius. Sekar mungkin justru sedang melindungi warisanmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Perempuan yang kukira mencuri kalung mungkin justru sedang menyelamatkanku. Namun saat aku hendak pulang, ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Sebuah foto dikirim kepadaku. Foto kalung berlian milik ibu. Di sampingnya terdapat 2 potongan kunci yang sudah disatukan. Lalu sebuah pesan. Ratri, kalau kamu ingin mengetahui siapa yang sebenarnya mengkhianati ibumu, datang besok sendirian. Pesan kedua masuk. Jangan bawa Joko, Wulan, ataupun Bu Marni. Aku menahan napas. Kemudian pesan terakhir muncul. Karena salah satu dari mereka selama ini hidup menggunakan sesuatu yang sebenarnya menjadi milikmu. Aku menatap layar tanpa berkedip. Besok. Aku mungkin akhirnya mengetahui alasan sebenarnya keluargaku dan keluarga Joko terikat selama puluhan tahun. Dan aku belum tahu bahwa kebenaran itu akan membuat seluruh keluargaku berubah selamanya. Wanita yang kucurigai ternyata datang untuk menyelamatkan warisanku. Semalaman aku tidak bisa tidur. Pesan itu terus terbayang di kepalaku. Jangan bawa Joko, Wulan, ataupun Bu Marni. Berarti orang yang akan kutemui besok tahu persis siapa saja yang terlibat. Pagi-pagi sekali aku berangkat. Aku tidak memberitahu siapapun. Bahkan kepada Joko aku hanya mengatakan ingin menemui Pak De Sastro. Aku tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Seorang wanita sudah menungguku di teras. Aku langsung mengenalinya dari foto Wulan. Bu Sekar. Wanita yang selama ini kukira telah mencuri benda dari kalung ibuku. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Bu Sekar? Iya, Ratri. Kenapa ibu mengambil sesuatu dari kalung saya?
Bu Sekar tidak langsung menjawab. Ia justru berkata, karena kalau benda itu tetap berada di tanganmu saat pesta malam itu, kamu mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang sedang mengincarmu. Aku terdiam. Ibu tidak mencurinya? Tidak. Lalu, saya menyelamatkannya. Aku menatapnya dengan penuh curiga. Kalau begitu, kenapa tidak mengembalikannya? Bu Sekar menghela napas. Karena saya ingin memastikan kamu tidak menyerahkannya kepada orang yang salah. Aku mengingat pesan Joko kepada Wulan. Kalau benda kecil itu ditemukan, bawa langsung kepadaku. Aku langsung bertanya, Joko tahu tentang benda itu? Bu Sekar mengangguk. Dia tahu sebagian. Sebagian? Iya. Dan Pak Hendra? Dia tahu lebih banyak. Aku menggenggam tangan sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya mengatur semua ini? Bu Sekar menatapku. Awalnya, Bu Marni. Dadaku terasa sesak. Ibu mertuaku? Iya. Dia mengetahui bahwa ibumu memiliki tanah yang nilainya sangat besar. Dan dia tahu ada dokumen yang membuktikan hak ibumu. Aku terdiam. Kenapa mereka tidak mengambilnya sejak dulu? Karena dokumen aslinya disembunyikan. Di mana? Bu Sekar menunjuk sebuah kotak kecil di atas meja. Aku membukanya. Di dalamnya ada 2 potongan kunci. Aku langsung mengenalinya. Salah satunya adalah benda yang selama ini berada di dalam kalung ibuku. Aku menatap Bu Sekar. Jadi ini kunci lengkapnya? Iya. Kalau begitu dokumennya ada di mana? Bu Sekar menyerahkan sebuah amplop. Di tempat yang tidak pernah mereka duga. Aku membukanya. Di dalamnya ada salinan peta tanah. Aku mengenali lokasi tersebut. Tanah itu ternyata berada tepat di belakang rumah lama keluarga Joko. Aku membeku. Selama ini tanah ibu berbatasan dengan rumah keluarga suamimu. Bu Sekar mengangguk. Dan keluarga Joko sudah menggunakan sebagian tanah itu selama bertahun-tahun. Aku menutup mulut. Jadi, rumah mereka berdiri sebagian di atas tanah ibuku. Bu Sekar mengangguk. Benar. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Tiba-tiba aku teringat perkataan Bu Marni. Kalung itu seharusnya tidak berada di tanganmu. Sekarang aku tahu alasannya. Kalung itu adalah petunjuk menuju dokumen yang bisa membuktikan bahwa sebagian aset keluarga Joko sebenarnya bukan milik mereka. Aku menatap Bu Sekar. Kenapa ibu membantu saya? Ia terdiam cukup lama. Laras, ibumu dulu pernah menolong saya. Ketika semua orang meninggalkan saya, ibumu yang berdiri di samping saya. Aku menahan air mata. Jadi ibu melakukan ini untuk membalas kebaikan ibu? Bu Sekar mengangguk. Dan karena saya berjanji kepadanya. Janji apa? Kalau suatu hari keluarganya mencoba mengambil hakmu, saya harus melindungimu. Aku menangis. Selama ini aku merasa sendirian. Ternyata ada seseorang yang diam-diam menjaga amanat ibuku. Namun kemudian Bu Sekar berkata, masih ada satu hal yang harus kamu ketahui. Apa? Joko sebenarnya sudah mengetahui sebagian kebenaran ini. Aku terdiam. Sejak kapan? Sejak sebelum kalian menikah. Aku langsung berdiri. Dia tahu? Iya. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Bu Sekar menatapku dengan iba. Karena waktu itu Joko berjanji kepada ibunya untuk tidak pernah membicarakannya. Aku merasa air mataku kembali jatuh. Jadi selama 11 tahun, suamiku hidup bersamaku sambil mengetahui ada rahasia besar tentang keluargaku. Aku bertanya, apakah Joko ikut merencanakan semuanya? Bu Sekar menggeleng. Awalnya tidak. Namun beberapa bulan terakhir, dia mulai terlibat. Aku menahan napas. Kenapa? Karena keluarganya terlilit hutang. Pak Hendra menawarkan bantuan. Sebagai gantinya, mereka harus menemukan dokumen tanah. Aku mengusap air mata. Dan kalungku? Digunakan sebagai jalan untuk menemukan dokumen itu. Aku terdiam. Tiba-tiba Bu Sekar menyerahkan sebuah amplop terakhir. Ini surat dari ibumu. Aku membukanya. Tulisan tangan ibu membuatku langsung menangis. Ratri, jika suatu hari kamu membaca surat ini, jangan memilih harta di atas keluarga. Tetapi jangan pula mengorbankan hakmu hanya karena takut kehilangan orang yang kamu cintai. Aku terdiam lama. Kalimat itu seperti sedang berbicara langsung kepadaku. Lalu di bawahnya tertulis.
Jika Joko benar-benar mencintaimu, dia akan memilihmu ketika kebenaran terungkap. Aku menutup surat itu. Namun sebelum aku pergi, Bu Sekar mengatakan sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Ratri. Iya? Jangan pulang ke rumah dulu. Kenapa? Wulan tadi menghubungi saya. Aku langsung menoleh. Ada apa? Bu Sekar menatapku serius. Mereka tahu kamu sudah menemukan kebenaran. Aku membeku. Siapa? Bu Marni. Dan sekarang? Dia sedang menuju rumahmu untuk mengambil dokumen asli. Aku langsung meraih tas. Di dalamnya ada bukti yang selama ini mereka cari. Aku bergegas pulang. Namun ketika sampai di depan rumah, pintu sudah terbuka. Dan dari dalam terdengar suara Bu Marni. Cari semua dokumen Ratri. Aku berdiri di luar dengan napas tertahan. Ternyata mereka sudah lebih dulu sampai. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh satupun peninggalan ibuku. Aku pulang dan mendapati mereka sedang mengobrak-abrik rumahku. Aku berdiri di depan pintu dengan napas tertahan. Suara Bu Marni terdengar jelas dari dalam. Cari di kamar Ratri. Pasti dokumennya disimpan di sana. Aku mengepalkan tangan. Jadi benar. Mereka sudah mengetahui bahwa aku menemukan kebenaran. Aku membuka pintu perlahan. Sedang cari apa, Bu? Semua orang di dalam rumah langsung terdiam. Bu Marni berdiri di dekat lemari kamarku. Wulan berada di sampingnya. Dan yang paling membuat hatiku sakit, Joko juga ada di sana. Aku menatap suamiku. Mas. Joko terlihat gugup. Ratri? Kenapa kalian membuka lemari saya? Bu Marni langsung menjawab. Kami hanya mencari dokumen. Dokumen milik saya? Iya. Aku tersenyum pahit. Tanpa izin? Bu Marni mengangkat dagu. Ini masalah keluarga. Aku menggeleng. Rumah ini milik saya. Dan barang-barang di dalamnya bukan milik siapapun selain saya. Wulan mulai menangis. Ratri, dengarkan dulu. Aku sudah mendengar terlalu banyak. Aku berjalan menuju kamar. Beberapa pakaian berserakan di lantai. Laci terbuka. Kotak-kotak dibongkar. Aku menatap semuanya dengan hati yang hancur. Dulu aku menganggap rumah ini tempat paling aman. Sekarang keluargaku sendiri masuk dan mengacak-acaknya demi sesuatu yang mereka inginkan. Aku menatap Joko. Mas ikut mencari? Joko diam. Jawab. Iya. Air mataku jatuh. Kenapa? Aku takut mereka akan melakukan sesuatu. Aku tertawa getir. Jadi Mas memilih membantu mereka? Aku tidak bermaksud begitu. Tapi Mas tetap melakukannya. Bu Marni tiba-tiba mendekat. Ratri, berikan dokumen itu. Aku tidak punya. Jangan bohong. Saya tidak berbohong. Bu Marni menatapku tajam. Kalau kamu tidak menyerahkan dokumen itu, rumah keluarga kami bisa hancur. Aku mengangguk. Jadi akhirnya ibu mengaku. Ia terdiam. Ibu memang mengincar dokumen itu. Bu Marni mulai menangis. Kamu tidak mengerti. Saya memang tidak mengerti. Karena selama 11 tahun tidak ada yang mau menjelaskan kepada saya. Aku menarik napas. Kenapa keluarga ibu menggunakan tanah milik keluarga saya? Bu Marni membeku. Wulan menundukkan kepala. Joko menatap ibunya. Ibu? Bu Marni akhirnya berkata. Karena dulu ayahmu memberikan izin. Aku langsung menjawab. Izin menggunakan bukan berarti izin memiliki. Bu Marni terdiam. Aku mengeluarkan salinan peta tanah dari tas. Semua orang melihatnya. Ini bukti bahwa tanah tersebut milik ibu saya. Wajah Bu Marni langsung pucat. Dari mana kamu mendapatkan itu? Aku tersenyum. Dari orang yang selama ini ibu kira sudah tidak tahu apa-apa. Bu Marni mulai panik. Siapa? Aku tidak menjawab. Karena aku belum ingin memberitahu bahwa Bu Sekar membantuku. Joko kemudian mendekat. Ratri? Aku ingin bicara berdua. Aku menatapnya. Setelah semua ini? Tolong. Aku mengangguk. Kami masuk ke kamar. Joko menutup pintu. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Aku memang tahu tentang tanah itu. Sejak sebelum kita menikah. Air mataku kembali jatuh. Kenapa? Ibu meminta aku merahasiakannya. Dan Mas menurut? Iya.
Mas lebih memilih janji kepada ibu daripada kejujuran kepada istri sendiri. Joko menangis. Aku takut. Takut kehilangan keluargaku. Aku menatapnya. Dan sekarang? Joko terdiam. Aku sadar. Kalau aku terus mengikuti mereka, aku akan kehilangan kamu. Aku menghela napas. Mas sudah kehilangan kepercayaanku. Joko menundukkan kepala. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari ruang tamu. Kami keluar. Wulan berdiri di dekat meja. Wajahnya pucat. Ada apa? Ia menunjuk sebuah amplop. Ini? Aku mengambilnya. Amplop tersebut sudah terbuka. Di dalamnya terdapat dokumen lama yang belum pernah kulihat. Aku membaca bagian atasnya. Perjanjian penggunaan tanah. Namun ada satu nama yang membuatku membeku. Joko. Aku menatap suamiku. Mas? Joko langsung pucat. Aku tidak tahu dokumen itu. Tapi tanda tangan ini? Aku tidak pernah menandatangani. Aku memperhatikan dokumen tersebut lebih teliti. Tanda tangannya memang terlihat seperti tanda tangan Joko. Namun ada sesuatu yang aneh. Tanggal perjanjian itu dibuat 3 tahun sebelum aku dan Joko menikah. Joko bahkan masih kuliah saat itu. Mas? Siapa yang memalsukan tanda tangan ini? Joko menggeleng. Aku tidak tahu. Bu Marni tiba-tiba mengambil dokumen itu. Berikan kepada ibu. Aku langsung menariknya kembali. Jangan. Bu Marni menangis. Ratri, kamu tidak tahu akibatnya. Justru karena saya tidak tahu, saya akan mencari tahu. Aku memasukkan dokumen ke dalam tas. Namun sebelum aku menutup tas, ponselku berbunyi. Pesan dari Bu Sekar. Jangan percaya dokumen yang baru kamu temukan. Aku mengerutkan kening. Pesan kedua masuk. Tanda tangan Joko memang palsu. Aku menghela napas lega. Namun pesan ketiga membuatku kembali terdiam. Karena yang menandatanganinya adalah orang yang sangat dekat dengan Joko. Aku menatap Bu Marni. Lalu menatap Wulan. Kemudian perlahan, aku menatap suamiku sendiri. Siapa yang memalsukan tanda tangan Joko? Dan mengapa mereka begitu mati-matian ingin menguasai tanah peninggalan ibuku? Tanda tangan palsu itu membuatku menyadari siapa yang sebenarnya bermain di belakangku. Aku masih memegang dokumen itu ketika membaca pesan dari Bu Sekar. Tanda tangan Joko memang palsu. Aku menatap tanda tangan di bagian bawah dokumen. Sekilas memang terlihat seperti milik suamiku. Tapi kalau Bu Sekar sampai mengatakan itu palsu, berarti ada orang yang sengaja menggunakan nama Joko untuk membuat perjanjian tersebut terlihat sah. Aku menatap Joko. Mas, pernah memberikan contoh tanda tangan Mas kepada seseorang? Joko menggeleng. Kalau untuk urusan kerja, mungkin pernah. Siapa? Joko berpikir. Lama sekali. Aku menunjukkan dokumen itu. Mas yakin tidak pernah menandatangani? Aku yakin. Bu Marni tiba-tiba menyela. Sudahlah, Ratri. Jangan memperpanjang masalah. Aku langsung menoleh. Kenapa ibu selalu meminta saya berhenti mencari tahu? Bu Marni diam. Karena ibu takut sesuatu terbongkar. Wajahnya berubah. Aku semakin yakin. Bu, siapa yang membuat dokumen ini? Aku tidak tahu. Tapi ibu tahu tentang tanah itu. Bu Marni menggeleng. Aku hanya ingin keluarga ini tetap utuh. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu seharusnya ibu tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan milik ibu. Bu Marni menangis. Namun kali ini aku tidak luluh. Sudah terlalu banyak kebohongan. Wulan tiba-tiba mendekat. Ratri? Apa? Aku tahu sesuatu. Aku menatapnya. Jangan bicara kalau hanya akan membuat masalah baru. Aku serius. Wulan menarik napas. Beberapa bulan lalu, aku pernah melihat ibu pergi ke sebuah kantor. Kantor apa? Notaris. Aku terdiam. Untuk apa? Aku tidak tahu. Tapi waktu itu ibu membawa map coklat. Dan siapa yang menemani? Wulan menunduk. Pak Hendra. Jantungku kembali berdebar. Berarti Bu Marni dan Pak Hendra memang bekerja sama. Aku bertanya, Mas tahu? Joko menggeleng. Aku tidak pernah tahu. Aku menatap suamiku. Kali ini aku percaya. Joko terlihat terkejut. Terima kasih. Tapi kepercayaan itu tidak akan kembali hanya dengan kata-kata. Aku tahu.
Aku menghubungi Bu Sekar. Bu, saya menemukan dokumen dengan tanda tangan Joko. Apakah kamu masih menyimpannya? Iya. Jangan berikan kepada siapapun. Kenapa? Karena dokumen itu mungkin sengaja dibuat untuk menjebak Joko. Aku terdiam. Menjebak bagaimana? Kalau suatu hari sengketa tanah dibawa ke pengadilan, dokumen itu bisa digunakan untuk mengatakan bahwa Joko sudah menyetujui penggunaan tanah. Aku menggenggam dokumen itu. Jadi mereka ingin menjadikan Joko sebagai kambing hitam. Iya. Aku langsung menatap suamiku. Selama ini Joko memang lemah, mudah dipengaruhi. Tetapi ternyata mungkin ia juga sedang dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri. Aku berkata kepada Bu Sekar, siapa yang membuat dokumen ini? Bu Sekar terdiam. Laras? Iya. Jangan kaget. Siapa? Orang yang membuat dokumen itu? Adalah orang yang memiliki akses ke dokumen lama ibumu. Aku langsung berpikir, Bu Marni? Bukan. Aku terdiam. Kalau bukan Bu Marni, siapa? Bu Sekar menjawab pelan. Arif. Aku membeku. Suami Wulan? Iya. Tapi kenapa? Karena Arif dulu bekerja di perusahaan yang mengurus aset keluarga Joko. Aku langsung teringat. Arif memang selalu terlihat tenang. Jarang bicara. Bahkan ketika kalungku hilang, dia tidak terlihat panik. Selama ini aku justru mencurigai Wulan. Ternyata mungkin ada orang lain yang bekerja di belakangnya. Aku segera menemui Wulan. Wulan. Iya? Aku mau tanya sesuatu. Apa? Arif pernah bekerja dengan Pak Hendra? Wulan langsung terdiam. Aku tahu jawabannya. Jadi kamu tahu? Wulan mulai menangis. Iya. Sejak kapan? Sudah lama. Kenapa tidak pernah bilang? Karena Arif melarangku. Aku menghela napas. Arif terlibat dalam masalah tanah ini? Wulan menundukkan kepala. Iya. Dia yang meminta kamu meminjam kalungku? Wulan mengangguk. Air mataku langsung jatuh. Jadi selama ini, kamu bukan orang yang mengatur semuanya. Wulan menangis. Aku cuma mengikuti perintah. Aku menatapnya. Perintah siapa? Wulan menjawab dengan suara bergetar. Arif. Aku langsung terdiam. Jadi Wulan selama ini hanyalah alat. Orang yang berada di balik hilangnya kalungku ternyata suaminya sendiri. Namun Wulan kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku semakin terkejut. Ratri? Apa? Arif tidak hanya mengincar dokumen tanah. Lalu apa? Wulan menghapus air matanya. Dia juga sedang mencari sesuatu yang disimpan ayah Joko. Aku mengerutkan kening. Apa? Wulan menatapku. Daftar orang yang terlibat dalam penggelapan aset keluarga. Aku terdiam. Kalau daftar itu ditemukan? Wulan menangis. Banyak orang bisa masuk penjara. Aku membeku. Dan saat itulah aku sadar. Masalah ini jauh lebih besar daripada kalung berlian. Ternyata Joko menyembunyikan satu kejadian dari masa lalunya. Aku menatap Joko dalam gelap. Wajahnya pucat setelah mendengar suara Arif dari luar. Aku berbisik. Mas? Joko mengangkat telunjuk ke bibirnya. Jangan bersuara. Kami masih bersembunyi di balik lemari tua. Sementara itu, Arif masuk semakin dalam ke ruang kerja. Aku tahu kalian di sini. Tidak ada jawaban. Arif tertawa kecil. Buku itu tidak akan menyelamatkan kalian. Aku menggenggam tangan Joko. Namun tiba-tiba Joko berbisik. Ratri? Iya? Aku memang menyembunyikan sesuatu. Aku menatapnya. Apa? Joko menelan ludah. Sebelum kita menikah, aku pernah menandatangani sebuah dokumen. Aku langsung terdiam. Dokumen apa? Dokumen yang berkaitan dengan tanah ibumu. Aku menatapnya tidak percaya. Tadi Mas bilang tanda tangan itu palsu. Iya. Lalu? Yang aku tanda tangani bukan dokumen pengalihan tanah. Melainkan surat persetujuan untuk menyelidiki kepemilikan tanah. Aku mengerutkan kening. Siapa yang memberikan? Arif. Aku langsung memahami. Jadi Arif memanfaatkan tanda tangan Mas. Joko mengangguk. Aku pikir itu hanya urusan perusahaan. Setelah itu aku tidak pernah melihat dokumennya lagi. Aku menatap suamiku. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Aku takut.
Takut apa? Takut kamu mengira aku sengaja membantu mereka. Air mataku jatuh. Mas, seharusnya aku jujur sejak awal. Aku mengangguk. Seharusnya. Tiba-tiba suara langkah Arif semakin dekat. Joko memberi isyarat agar aku tetap diam. Arif berhenti tepat di depan lemari. Tangannya hampir menyentuh pintu. Namun terdengar suara mobil dari luar. Arif langsung mundur. Sepertinya kalian membawa orang lain. Ia berjalan keluar. Aku dan Joko menunggu beberapa saat sebelum keluar dari persembunyian. Mas, kita harus pergi. Joko mengambil buku catatan ayahnya. Namun sebelum kami keluar, aku melihat sebuah foto di atas meja. Foto Arif bersama Bu Marni. Di belakangnya terdapat tanggal. Foto itu diambil sebulan sebelum Wulan meminjam kalungku. Aku langsung memotret foto tersebut. Ratri, ayo. Kami bergegas keluar melalui pintu belakang. Sesampainya di rumah, aku langsung menghubungi Bu Sekar. Bu, saya menemukan buku catatan ayah Joko. Bu Sekar terdiam. Apa ada nama Arif? Iya. Ada Bu Marni juga? Berarti benar. Apa? Arif memang orang yang selama ini menghubungkan Bu Marni dengan Pak Hendra. Aku menarik napas. Bu, ada satu hal lagi. Apa? Ayah Joko menulis bahwa Bu Marni tidak bekerja sendirian. Bu Sekar diam cukup lama. Ratri? Iya? Jangan panik. Kenapa? Karena orang kedua itu bukan Arif. Aku membeku. Kalau bukan Arif. Siapa? Bu Sekar menjawab pelan. Orang kedua adalah seseorang yang paling dekat denganmu. Aku menatap Joko. Siapa? Dia masih berada di rumahmu. Aku langsung merasakan hawa dingin. Aku menoleh ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu kamar terbuka. Aku dan Joko saling menatap. Kami berjalan perlahan menuju kamar. Pintu kamar terbuka. Di atas meja ada sebuah amplop. Aku mengambilnya. Tulisan di depan amplop itu membuat tanganku gemetar. Untuk Ratri. Aku membukanya. Di dalam terdapat sebuah foto. Foto aku dan Joko saat baru menikah. Namun di belakang foto itu ada tulisan. Pernikahan kalian sejak awal bukan kebetulan. Aku langsung menatap Joko. Mas? Joko terlihat sangat pucat. Aku tidak tahu tentang ini. Aku membalik foto tersebut. Ada satu kalimat lagi. Joko menikahimu karena keluarganya membutuhkan akses ke warisan ibumu. Aku mundur beberapa langkah. Air mataku jatuh. Mas? Apakah pernikahan kita? Joko langsung mendekat. Ratri, dengarkan aku. Jawab. Aku menikahimu karena mencintaimu. Benarkah? Iya. Lalu kenapa ada tulisan seperti ini? Joko menangis. Aku tidak pernah tahu rencana mereka. Aku menatapnya. Namun di dalam hatiku muncul pertanyaan yang paling menyakitkan. Bagaimana kalau seluruh 11 tahun pernikahanku ternyata dibangun di atas kebohongan? Aku belum sempat bertanya lebih jauh ketika ponsel Joko berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari Arif. Kalau kamu masih ingin Lara selamat, jangan berikan buku itu kepada siapapun. Joko langsung pucat. Aku mengambil ponselnya. Pesan berikutnya masuk. Karena di halaman terakhir ada bukti bahwa Joko pernah membantu kami. Aku menatap buku catatan itu. Tanganku perlahan membuka halaman terakhir. Dan di sana, ada sebuah tanda tangan Joko. Bukan tanda tangan palsu. Tanda tangan asli. Aku menatap suamiku dengan air mata mengalir. Mas? Kenapa tanda tangan Mas ada di sini? Joko tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku benar-benar tidak tahu apakah pria di depanku adalah korban, atau bagian dari semua rencana ini. Akhirnya aku tahu kenapa Joko menikahiku. Aku masih menatap halaman terakhir buku itu. Ada tanda tangan Joko. Bukan palsu. Bukan hasil rekayasa. Benar-benar tanda tangan suamiku. Tanganku gemetar. Mas? Joko menundukkan kepala. Aku bisa menjelaskan. Jelaskan sekarang. Aku memang pernah menandatangani dokumen itu. Untuk apa? Joko mengusap wajahnya. Waktu itu aku masih sangat muda. Aku tidak tahu kalau dokumen tersebut berkaitan dengan tanah ibumu. Aku menunjuk halaman itu. Tapi tanda tangan Mas ada di sini. Iya.
Dan Mas bilang tidak tahu? Aku tidak tahu isi sebenarnya. Aku menahan tangis. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Joko terdiam cukup lama. Karena setelah kita menikah, aku menemukan kebenarannya. Aku membeku. Setelah kita menikah. Iya? Berapa lama? Sekitar 1 tahun. Aku menatapnya tidak percaya. Jadi selama 10 tahun lebih. Mas tahu? Joko menangis. Aku tahu keluargaku pernah terlibat. Tapi aku tidak tahu sejauh apa. Aku menggeleng. Mas seharusnya memberitahuku. Aku takut kamu pergi. Aku tertawa getir. Justru karena Mas menyembunyikannya, sekarang aku merasa 11 tahun hidupku seperti kebohongan. Joko mendekat. Aku mencintaimu, Ratri. Aku mundur. Jangan katakan itu dulu. Kenapa? Karena aku perlu tahu. Apakah Mas mencintaiku sejak awal? Joko terdiam. Aku menatapnya. Jawab. Ia akhirnya berkata, awalnya aku menikahimu karena keluargaku memang menyuruhku mendekatimu. Air mataku langsung jatuh. Dunia terasa seperti berhenti. Jadi benar? Aku hanya ingin mengetahui kondisi warisan ibumu. Aku menutup mulut. Tapi setelah mengenalmu, aku benar-benar jatuh cinta. Aku menangis. Mas, aku tahu aku salah. Tapi perasaanku kepadamu bukan kebohongan. Aku tidak mampu menjawab. Selama 11 tahun, aku mengira semua yang kami jalani adalah cinta yang sederhana. Ternyata awalnya, ada kepentingan di baliknya. Namun sebelum aku sempat mengambil keputusan, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Aku menoleh. Joko langsung berdiri. Siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara Bu Sekar dari luar. Ratri, buka pintunya. Aku segera membukanya. Bu Sekar masuk dengan wajah panik. Ada apa, Bu? Arif mencari buku itu. Aku menggenggam buku tersebut. Dia tahu? Iya. Bagaimana? Karena ada orang yang memberitahu. Aku menatap Joko. Siapa? Bu Sekar menggeleng. Aku belum tahu. Tiba-tiba suara kendaraan terdengar dari depan. Bu Sekar langsung berkata, mereka datang. Aku melihat melalui jendela. Ada mobil Pak Hendra. Di belakangnya mobil Bu Marni. Aku langsung sadar. Mereka datang bersama. Joko berdiri di sampingku. Ratri? Aku menatapnya. Kali ini aku tidak akan bersembunyi. Aku mengangguk. Pintu diketuk. Bu Marni masuk bersama Pak Hendra dan Arif. Pak Hendra langsung berkata, serahkan buku itu. Aku memeluknya erat. Tidak. Ratri, jangan membuat masalah semakin besar. Aku menatapnya. Justru kalian yang membuat semuanya besar. Arif melangkah maju. Kalau buku itu keluar, semua orang akan terkena masalah. Aku menjawab, termasuk Mas. Arif menatap Joko. Joko tidak bergerak. Aku berkata, kalau memang kalian tidak melakukan kesalahan, kenapa takut buku ini dibuka? Tidak ada yang menjawab. Aku membuka halaman pertama. Lihat. Aku akan membacanya. Bu Marni langsung panik. Jangan. Aku berhenti. Kenapa? Bu Marni menangis. Karena ibu tidak ingin kehilangan anak. Aku menatap Joko. Mas? Joko menggenggam tanganku. Ratri, baca. Aku membuka halaman terakhir. Namun sebelum sempat membaca, Bu Marni tiba-tiba berlutut. Ibu minta maaf. Aku terdiam. Ibu yang menyuruh Joko menikahimu. Joko menutup mata. Bu Marni melanjutkan sambil menangis. Awalnya memang karena warisan. Aku merasakan air mata mengalir. Tapi ibu tidak menyangka Joko benar-benar mencintaimu. Aku menatap suamiku. Joko menangis. Ibu? Aku salah, Nak. Bu Marni menundukkan kepala. Aku terlalu takut kehilangan rumah dan harta. Aku menghela napas. Jadi selama ini, kalung itu hanya bagian dari rencana. Bu Marni mengangguk. Iya. Lalu siapa yang mengambil benda dari kalung? Bu Marni menatap Pak Hendra. Pak Hendra diam. Aku kemudian menatap Arif. Arif mulai mundur. Dan saat itu Bu Sekar berkata, Ratri, ada satu hal lagi. Apa? Orang yang mengambil benda dari kalungmu.
Bu Sekar menunjuk seseorang. Aku mengikuti arah jarinya. Dan aku membeku. Karena orang itu berdiri tepat di sampingku. Joko. Aku mundur. Mas. Joko langsung menangis. Tidak, Ratri. Aku tidak mengambilnya. Bu Sekar menggeleng. Bukan Joko. Aku terdiam. Ia menunjuk orang lain. Orang yang mengambil benda itu adalah Arif. Wajah Arif langsung pucat. Pak Hendra menatapnya tajam. Dan untuk pertama kalinya, Arif tidak lagi bisa bersembunyi di balik keluarganya. Aku menggenggam buku peninggalan ayah Joko. Kini semua bukti sudah hampir lengkap. Namun masih ada satu pertanyaan. Apa sebenarnya isi benda kecil yang disembunyikan di dalam kalung ibuku? Dan mengapa Arif begitu takut benda itu ditemukan? Aku menatap Arif. Ia hanya berkata lirih. Karena kalau benda itu ditemukan, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya mengambil semua uang itu. Aku membeku. Berarti, pengkhianatan terbesar dalam keluarga ini belum benar-benar terbongkar. Akhirnya terungkap siapa yang mengambil semua uang itu. Aku menatap Arif. Jadi selama ini kamu tahu siapa yang mengambil uang itu? Arif tidak menjawab. Pak Hendra langsung mendekatinya. Arif, sudah cukup. Arif mundur. Pak, saya tidak bisa terus diam. Bu Marni menangis. Jangan bicara sembarangan. Aku langsung memotong. Sudah. Semua orang terdiam. Selama ini saya yang dituduh tidak mengerti apa-apa. Saya dianggap hanya perempuan yang sibuk mempertahankan rumah dan kalung. Aku mengangkat buku catatan itu. Ternyata kalian semua menyimpan kebohongan. Aku menatap Arif. Sekarang bicara. Arif menghela napas panjang. Uang itu memang hilang. Siapa yang mengambil? Arif menundukkan kepala. Aku. Ruangan langsung sunyi. Wulan menutup mulut. Mas? Arif menangis. Aku yang mengambil sebagian uang perusahaan. Kenapa? Karena aku terlilit hutang. Aku menatapnya. Berapa? Awalnya tidak banyak. Tapi aku terus mencoba menutupinya. Lalu? Arif mengusap wajah. Aku menggunakan uang lain untuk membayar hutang sebelumnya. Semakin lama semakin besar. Aku menggeleng. Dan untuk menutupi semuanya, kamu menggunakan nama Joko. Arif mengangguk. Iya. Aku menatap Joko. Jadi benar. Nama Mas dipakai sebagai tameng. Joko hanya terdiam. Aku kemudian bertanya, lalu apa hubungan kalung ibuku dengan semua itu? Arif menarik napas. Di dalam kalung itu ada potongan kunci. Potongan tersebut membuka tempat penyimpanan dokumen. Di sana ada bukti transaksi. Aku langsung memahami. Jadi kamu mengambilnya supaya bukti itu hilang? Iya. Dan tanah ibuku? Arif menunduk. Itu bagian dari rencana untuk mengganti kerugian. Aku menatapnya tajam. Tanah saya bukan milik kalian. Aku tahu. Tapi kamu tetap mencoba mengambilnya. Arif menangis. Aku panik. Aku menjawab dingin. Ketakutanmu bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Wulan menangis. Mas, kenapa kamu tidak pernah cerita kepadaku? Arif tidak menjawab. Aku kemudian menatap Bu Marni. Ibu tahu semua ini? Bu Marni menangis. Ibu tahu sebagian. Sejak kapan? Sejak Arif meminta bantuan. Dan ibu tetap ikut. Bu Marni mengangguk. Aku takut rumah keluarga ini disita. Aku menghela napas. Jadi ibu memilih mengorbankan saya? Bu Marni menunduk. Ibu minta maaf. Aku diam. Dulu mungkin aku akan langsung memaafkan. Tetapi kali ini berbeda. Aku sudah terlalu lama mengalah. Aku menatap Joko. Mas? Iya? Aku ingin bertanya satu hal terakhir. Tanya? Kalau sejak awal Mas tahu keluargamu sedang bermasalah, kenapa Mas tidak memilih jujur kepadaku? Joko menangis. Karena aku pengecut. Aku terdiam. Aku takut kehilangan kamu. Tapi akhirnya aku hampir kehilanganmu karena kebohonganku sendiri. Aku mengangguk perlahan. Setidaknya sekarang Mas jujur. Bu Sekar kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil kepadaku. Ini yang selama ini mereka cari. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat benda kecil dari kalung ibuku. Aku memegangnya dengan tangan gemetar. Ini? Ya.
Ini bagian dari kunci. Aku menggabungkannya dengan potongan lainnya. Pas. Aku menatap benda itu. Jadi sekarang bisa dibuka? Bu Sekar mengangguk. Di rumah lama ibumu ada satu tempat yang belum pernah diperiksa. Di mana? Di balik lemari kayu di kamar ibumu. Aku langsung teringat rumah lama yang sudah lama kosong. Aku menoleh kepada Joko. Kita harus ke sana. Joko mengangguk. Namun sebelum kami pergi, ponsel Pak Hendra berbunyi. Ia melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Ada apa? Ia tidak menjawab. Aku melihat sekilas pesan di layar. Saya sudah mengirim seluruh bukti transaksi kepada pihak berwenang. Pak Hendra langsung menatap Arif. Arif menangis. Tidak. Aku terdiam. Berarti seseorang sudah lebih dulu mengirim semua bukti. Aku menatap Bu Sekar. Ibu? Ia menggeleng. Bukan saya. Lalu siapa? Bu Sekar menatapku. Orang yang mengirim bukti itu adalah seseorang yang selama ini kamu kira berada di pihak mereka. Aku mengerutkan kening. Siapa? Bu Sekar tersenyum tipis. Joko. Aku langsung menatap suamiku. Mas? Joko mengangguk. Aku sudah mengirim semuanya. Air mataku jatuh. Sejak kapan? Sejak aku sadar bahwa keluargaku sudah terlalu jauh. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku melihat Joko benar-benar berdiri di pihakku. Namun kemudian Joko berkata, ada satu hal yang belum kamu tahu. Apa? Dokumen terakhir. Bukan tentang tanah. Aku terdiam. Terus tentang apa? Joko menatapku. Tentang ibumu. Aku membeku. Kenapa dengan ibu? Joko menjawab pelan. Ayahku pernah menemukan sesuatu tentang kematian ibumu yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Selama ini aku percaya ibuku meninggal karena sakit. Tetapi jika ayah Joko menemukan sesuatu, berarti mungkin ada rahasia lain yang selama ini sengaja dikubur. Dan tiba-tiba aku sadar, kalung berlian itu bukan hanya menyimpan rahasia tentang harta keluargaku. Kalung itu mungkin menyimpan jawaban tentang kematian ibuku. Rahasia kematian ibunya akhirnya terbuka. Aku menatap Joko dengan dada berdebar. Mas? Apa maksud Mas dengan sesuatu tentang kematian ibu? Joko menundukkan kepala. Aku sebenarnya tidak pernah ingin membicarakan ini. Kenapa? Karena aku takut kamu akan semakin terluka. Aku menggeleng. Aku sudah terlalu lama hidup dengan kebohongan. Kalau memang ada kebenaran tentang ibu, aku berhak mengetahuinya. Joko mengangguk. Ayahku pernah menemukan sebuah laporan. Laporan apa? Tentang kecelakaan yang dialami ibumu. Aku langsung terdiam. Ibu meninggal karena sakit. Joko menggeleng perlahan. Itu yang selama ini kita percaya. Aku merasa tubuhku melemas. Terus sebenarnya bagaimana? Joko mengambil sebuah map tua. Ini ditemukan ayah beberapa tahun setelah ibumu meninggal. Tanganku gemetar ketika menerima map tersebut. Aku membukanya. Ada salinan laporan pemeriksaan kendaraan. Ada catatan tentang rem mobil yang bermasalah. Aku membaca dengan napas tertahan. Rem mobil ibu? Memang sengaja dirusak. Joko mengangguk. Ayah menduga begitu. Air mataku langsung mengalir. Kenapa ayah Mas tidak pernah memberitahuku? Karena saat itu dia belum memiliki bukti cukup. Lalu kenapa sekarang baru muncul? Joko menatapku. Karena bukti lengkapnya tersimpan bersama dokumen tanah. Aku memejamkan mata. Selama bertahun-tahun aku menangisi kepergian ibu tanpa pernah tahu bahwa mungkin ada seseorang yang membuatnya pergi. Kami segera pergi ke rumah lama ibuku. Rumah itu sudah lama kosong. Catnya mulai mengelupas. Namun setiap kali aku masuk ke sana, aku selalu merasa seperti kembali menjadi anak kecil. Aku berjalan menuju kamar ibu. Di sana masih ada lemari kayu tua yang tidak pernah dipindahkan. Aku menggesernya. Di belakangnya terdapat lubang kecil pada dinding. Aku memasukkan potongan kunci. Terdengar bunyi pengunci terbuka. Sebuah ruang kecil tersembunyi di balik dinding. Di dalamnya ada kotak kayu. Aku membukanya. Ada surat. Ada beberapa foto. Dan sebuah rekaman suara lama. Aku menekan tombol pemutar. Suara ibu terdengar. Kalau kamu mendengar rekaman ini, berarti sesuatu sudah terjadi kepada ibu. Aku langsung menangis.
Suara ibu terdengar lemah. Ratri, jangan percaya semua orang yang mengaku sebagai keluarga. Aku menutup mulut. Joko berdiri di sampingku. Rekaman berlanjut. Ada orang yang menginginkan tanah ini. Mereka pernah menawarkan uang kepada ibu, tetapi ibu menolak. Aku menahan napas. Lalu ibu menyebut beberapa nama. Bu Marni, Pak Hendra, dan satu nama yang membuatku terkejut. Arif. Ternyata Arif sudah terlibat jauh sebelum aku menikah dengan Joko. Namun kemudian suara ibu berubah semakin pelan. Kalau sesuatu terjadi kepada ibu, jangan balas dengan kebencian. Aku menangis. Cari kebenaran, bukan balas dendam. Rekaman berhenti. Aku memeluk kotak itu. Ibu. Joko menundukkan kepala. Maafkan aku. Aku menatapnya. Mas tidak melakukan ini. Tapi keluargaku terlibat. Aku tahu. Aku menggenggam tangannya. Yang penting sekarang kita sudah tahu. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan di luar. Aku melihat melalui jendela. Bu Sekar datang bersama seorang pria tua. Pak Sastro. Aku segera keluar. Pak Sastro membawa sebuah map. Laras. Ada apa, Pak D? Pak D sudah menemukan dokumen terakhir. Aku menerima map tersebut. Di dalamnya ada bukti transaksi lama. Nama-nama yang tercatat sama dengan yang disebut ibu dalam rekaman. Aku menatap Pak Sastro. Berarti semua ini memang sudah direncanakan sejak dulu. Pak Sastro mengangguk. Tapi ada satu hal yang belum kamu ketahui. Apa? Orang yang merusak rem mobil ibumu? Pak Sastro berhenti. Aku menahan napas. Siapa? Ia menyerahkan sebuah foto. Aku melihat seorang pria berdiri di samping mobil ibu. Aku langsung mengenalinya. Pak Hendra. Air mataku jatuh. Dia? Pak Sastro mengangguk. Tapi dia tidak bekerja sendirian. Aku menatap foto tersebut lebih teliti. Di belakang Pak Hendra ada seseorang. Aku memperbesar foto. Wajahnya membuatku membeku. Bu Marni. Aku menutup mulut. Jadi selama ini, orang yang selama 11 tahun kupanggil ibu mertua ternyata memiliki hubungan dengan kejadian yang merenggut nyawa ibuku. Aku menatap Joko. Wajahnya hancur. Mas? Joko menangis. Aku tidak tahu. Aku menggenggam foto itu erat-erat. Kali ini air mataku bukan hanya karena sedih. Ada kemarahan yang selama ini tidak pernah kurasakan. Namun aku teringat pesan ibu. Cari kebenaran, bukan balas dendam. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan membalas mereka. Joko menatapku. Aku hanya ingin mereka bertanggung jawab. Malam itu kami kembali ke rumah. Bu Marni sudah menunggu. Begitu melihat foto di tanganku, wajahnya langsung pucat. Ia tahu. Aku berjalan mendekatinya. Bu? Apa? Ibu kenal foto ini? Tangannya gemetar. Aku? Ibu ada di sana? Bu Marni mulai menangis. Ibu tidak bermaksud. Aku langsung menatapnya. Jadi benar, Bu? Ia menangis. Dan akhirnya, Bu Marni mengangguk. Namun sebelum aku sempat mendengar seluruh pengakuannya, terdengar suara sirene dari depan rumah. Beberapa petugas datang membawa surat. Pak Hendra dan Arif ternyata sudah lebih dulu diperiksa. Dan salah satu petugas berkata, kami perlu meminta keterangan Bu Marni terkait kasus lama yang baru dilaporkan. Aku terdiam. Bu Marni menatapku sambil menangis. Sedangkan aku hanya bisa berdiri diam. Karena akhirnya, kebenaran yang selama puluhan tahun disembunyikan mulai terbuka. Aku tersenyum saat Wulan menangis. Karena akhirnya semua kebenaran terungkap. Aku berdiri di depan Bu Marni. Perempuan yang selama 11 tahun kupanggil ibu itu kini hanya bisa menangis. Petugas meminta keterangannya terkait kejadian lama yang selama ini disembunyikan. Bu Marni menatapku. Laras? Aku diam. Ibu minta maaf. Aku menarik napas panjang. Bu, saya tidak ingin membalas apa yang ibu lakukan. Bu Marni menangis semakin keras. Tapi saya ingin kebenaran. Ia menundukkan kepala. Ayah Joko sebenarnya sudah tahu sebagian. Kenapa ibu tidak pernah mengaku? Karena ibu takut. Takut kehilangan rumah? Bu Marni mengangguk. Takut kehilangan semuanya? Aku tersenyum getir. Dan karena ketakutan itu, ibu membuat saya kehilangan ibu saya. Bu Marni menangis. Ibu tidak pernah bermaksud membuatnya meninggal. Aku menatapnya.
Tapi ibu tahu mobil itu bermasalah. Ia terdiam. Ibu tahu? Bu Marni akhirnya mengangguk. Iya. Air mataku jatuh. Namun aku tidak berteriak. Tidak juga memakinya. Aku hanya berkata, semoga semua kebenaran diproses dengan cara yang semestinya. Aku tidak ingin menjadi hakim. Aku hanya ingin ibuku mendapatkan keadilan. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan terus berjalan. Pak Hendra dan Arif harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Bu Marni juga harus memberikan keterangan mengenai apa yang diketahuinya. Sedangkan Joko, ia memilih membantu membuka seluruh dokumen yang selama ini disembunyikan keluarganya. Ia tidak lagi membela kebohongan. Tidak lagi meminta aku mengalah. Suatu sore, Joko duduk di sampingku. Ratri. Iya? Aku tahu mungkin aku tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaanmu seperti dulu. Aku menatapnya. Tapi aku ingin membangunnya lagi. Aku diam. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggu. Aku tersenyum kecil. Mas? Iya? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan rumah tangga kita setelah ini. Joko mengangguk. Tapi aku tahu satu hal. Apa? Kalau Mas ingin tetap menjadi suamiku, jangan pernah lagi membuatku memilih antara cinta dan harga diriku. Joko menggenggam tanganku. Aku janji. Beberapa hari kemudian, Wulan datang. Wajahnya sembab. Ia menangis begitu melihatku. Ratri? Aku menatapnya. Kenapa? Aku minta maaf. Untuk kalung itu? Untuk semuanya? Aku mengangguk. Aku tahu kamu juga takut. Wulan menangis. Aku seharusnya tidak meminjam kalungmu. Iya. Aku seharusnya tidak mengikuti perintah Arif. Iya. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku memeluknya. Bukan karena aku melupakan semuanya. Tetapi karena aku tidak ingin membawa kebencian seumur hidup. Aku berbisik. Kesalahan tetap harus dipertanggungjawabkan. Tapi kita tidak harus hidup selamanya dalam kesalahan itu. Wulan menangis di bahuku. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke rumah lama ibu. Aku membawa kalung berlian itu. Setelah semua bukti dikembalikan, kalung tersebut juga akhirnya ditemukan dan kembali ke tanganku. Aku duduk di bawah pohon mangga tempat dulu aku menemukan kotak besi. Aku memegang kalung itu. Dulu aku mengira benda ini hanya perhiasan peninggalan ibu. Ternyata kalung kecil ini membawaku menemukan begitu banyak kebohongan. Tentang harta, tentang keluarga, tentang pernikahanku, bahkan tentang kematian ibu. Aku memejamkan mata. Bu, sekarang aku sudah tahu. Air mataku jatuh. Maaf karena selama ini aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Angin sore berembus pelan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, hatiku terasa ringan. Aku tidak mendapatkan kembali masa lalu. Aku tidak bisa mengembalikan ibuku. Aku juga tidak bisa menghapus 11 tahun kebohongan. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Kebenaran. Dan aku belajar bahwa menjadi perempuan yang baik bukan berarti harus terus diam ketika disakiti. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain mengulangi kesalahan. Dan mempertahankan keluarga bukan berarti mengorbankan harga diri. Aku masih mencintai Joko. Tetapi kali ini, aku ingin mencintainya dengan batas yang sehat. Tanpa kebohongan. Tanpa paksaan. Tanpa mengorbankan diriku sendiri. Aku memandang kalung berlian di tanganku. Lalu tersenyum. Sekarang aku mengerti kenapa ibu pernah berkata, suatu hari kamu akan mengerti kenapa ibu memberikan kalung ini kepadamu. Bukan karena berlian itu mahal. Bukan karena nilainya. Tetapi karena kalung itu akhirnya membawaku menemukan kebenaran. Dan ketika semua itu terjadi, aku akhirnya tidak lagi menjadi perempuan yang hanya bisa mengalah. Aku menjadi perempuan yang tahu kapan harus memaafkan. Dan kapan harus berdiri untuk dirinya sendiri.